Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang suatu studi kasus corporate finance, pinjam uang dengan cara berhutang atau tambah modal. Nah, ini menggunakan studi kasus Indakiat Put and Paper atau dikenal dengan INKP. Kalau Bapak Ibu ambil ujian sertifikasi untuk wakil penjamin emisi efek atau WPEE, atau kalau bahasa Inggrisnya disebut juga underwriter, salah satu yang ditanyakan atau materi ujiannya itu adalah bagaimana memberikan nasihat kepada perusahaan. Nah, kalau perusahaan kan pakai jasa underwriter karena dia butuh dana. Dia akan tanya, saya pinjam ke bank aja, saya terbitin obligasi, atau saya tambah modal, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang bertanya kepada Anda atau saya gitu ya, adalah perusahaan dengan struktur keuangan seperti INKP, dan kemudian saya diminta memberikan sarannya, kira-kira seperti ini. Nah, pertama-tama kalau kita mau memberikan nasihat, ya harus punya gambaran tentang perusahaan dulu. Jadi, laporan keuangannya, rasionya, semua kita hitung. Ini saya ambil dari prospektus INKP. Ada, dia sampai Maret 2025 sih. Kalau kamu buka di RTI atau aplikasi saham, harusnya sudah Juni 2025. Jadi dia ada penjualannya naik berapa persen, tumbuh berapa persen. Labanya naik berapa persen, tumbuh berapa persen. Total asetnya seperti apa, liabilities-nya seperti apa. Kemudian rasio laba sebelum pajak dibagi penjualan neto. Ini mungkin kayak apa eh, operating margin seperti itu. Kemudian penjualan dibagi total aset, laba neto dibagi penjualan neto atau net profit margin. Ini rasio-rasio perusahaan gitu ya. Nah, kemudian ada juga rasio seperti eh, rasio lancar, kemudian debt to equity, debt service coverage, interest coverage ratio gitu. Nah, interest coverage ratio ini biasanya rasio yang penting. Jadi dia hitung antara bunga yang dia bayarkan, bunga ke bank, bunga obligasi, bunganya sukuk, dengan laba operasionalnya. Jadi laba operasional dibagi pendapatan bunga. Nah, dia mau hitung dari laba operasional tuh bisa nutup berapa kali yang namanya biaya bunga. Nah, di sini kan ditulis interest coverage ratio-nya 3,2 kali, 3,6 kali, 3,8 kali. Artinya dia punya eh, dia punya laba operasional bisa cover 3 kali bunga setahun, 3 sampai 4 kali bunga setahun. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena kan kalau orang pinjam uang, jatuh temponya nggak tahun yang sama. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa lebih panjang. Selama dia belum jatuh tempo, kita bayar bunga terus. Jadi salah satu yang dilihat itu adalah bisa nggak sih dari laba operasional cover dia punya bunga yang sifatnya fix tiap tahun. Nah, itu menjadi salah satu syarat penting dalam penilaian rasio perusahaan. Di luar rasio yang lain seperti debt ratio, debt service coverage, dan seterusnya gitu. Nah, em, itu data laporan keuangan perusahaan. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah harga sahamnya. Karena ini kan kebetulan perusahaan sudah IPO. Harga sahamnya di 7.900 per 4 September. PE ratio-nya 8,13 kali, artinya dari laba yang dihasilkan dalam 1 tahun sama harganya itu kira-kira kalau semuanya dibagikan 8,3 1 tahun itu balik modal. Nah, kemudian price book value, harga saham dibagi dengan book value-nya 0,4 kali. Nah, kemudian kalau orang mau pinjaman dengan penerbitan obligasi harus di rating. Nah, kebetulan rating perusahaan adalah single A plus daripada Pevindo. Nah, ini data perusahaan. Setelah tahu data perusahaan, biasanya konsultannya akan tanya ke owner atau ke direksi. Oke, Pak, Bu, mau pinjam berapa? Oh, saya mau pinjam, let's say 100 miliar. Saya mau pinjam 500 miliar. Saya mau pinjam 3 triliun. Jatuh temponya berapa lama? Jatuh temponya 5 tahun. Untuk apa nih? Oh, saya punya project ini, punya project ini, punya project ini. Oke, kalau misalkan saya mau pinjam uang, terbitin obligasi ya, dengan jatuh tempo, let's say 5 tahun, maka saya itu harus membuat proyeksi ke depan hingga 5 tahun. Jadi kalau misalnya saya dapat uang sekarang, kan saya langsung dapat uang cashnya. Saya ekspansi, saya bangun pabrik atau apa.
Nah, kemudian kan selama 5 tahun itu ada beban bunga harus saya bayar. Tambahan utang itu menyebabkan saya harus bayar bunga ekstra berapa. Nah, kemudian di tahun kelima, waktu jatuh tempo, itu saya mau bayar pakai apa? Jadi saya harus membuat proyeksi dari sejak saya terima uang tersebut sampai dengan uang tersebut saya lunasin. Nah, proyeksi itulah yang nanti saya berikan kepada si perusahaan pemeringkat. Dan kalau ke perbankan, mereka minta juga gitu ya. Kan mereka mau tahu nih, ini orang pinjam uang balikinnya gimana caranya. Nah, untuk melihat apakah realistis apa tidak. Nah, survei, bukan survei, sorry. Nah, yang namanya proyeksi laporan keuangan kan kita kalau sudah kompleks gitu ya, ganti satu asumsi semuanya berubah. Ya bisa aja, cuma pembuatannya itu tetap harus realistis gitu. Jadi bagaimana kamu dapat uang dan bagaimana kamu lunasin. Nah, kalau misalnya bentuknya itu adalah eh, tambah modal, apa tambah modal yang ditawarkan kepada investor strategis via private placement, atau penambahan modal yang kasih ke pemegang saham lama, mau joinan nggak? Kalau mau joinan, kamu tambah uang lagi. Nah, itu biasanya fokusnya bukan proyeksi yang 5-6 tahun ke depan. Proyeksinya ini uang setelah kamu dapat, kamu mau pakai untuk apa? Oh, mau beli project ini, tambah itu. Oke, katakan kamu dapat ini. Kamu punya laba bersih bisa meningkat berapa? Nah, biasanya simulasinya diperlukan untuk mengetahui apakah setelah dilakukan penambahan modal ada prospek yang lebih menarik. Nah, seperti itu. Nah, jadi tahu dulu kondisi perusahaan, kemudian tanyakan butuh uang berapa, untuk apa, buat proyeksi ke depannya. Oke. Nah, setelah kita lakukan itu semua, selanjutnya kita tentukan mau pinjaman atau penambahan modal. Nah, kalau kita mau pinjaman atau berhutang, itu pertimbangannya ada banyak. Hutang bank atau hutang obligasi. Kalau hutang bank itu dia sistemnya ini kayak eh, dikasihnya misalnya kita mau pinjam 500 miliar gitu. 500 miliar kan kita nggak pinjam sekaligus 500. Namanya project kan ya sekarang butuh 40 dulu beli tanahnya. Kemudian setelah beli tanah butuh lagi 30 untuk renovnya. Setelah jadi nanti kalau ini kita isi pabriknya, isi dengan mesin, isi dengan apa 150 miliar lagi. Baru kita beli alat berat segala macam. Jadi kita dikasih plafon 500, kita tarik sesuai kebutuhan, kemudian kita bayarkan bunga sesuai dengan yang kita pinjam aja. Nah, jadi lebih fleksibel. Kalau langsung dikasih 500 di depan kan repot. Proyeknya belum jalan, bunganya sudah harus saya bayarkan duluan. Nah, itu kelebihan hutang bank. Nah, tapi kalau kita pakai obligasi, itu sekarang ada namanya obligasi berkelanjutan. Dia cara kerjanya kayak plafon perbankan. Jadi misalnya saya bilang mau terbitin 500 miliar. Tapi ada berkelanjutan tahap satu. Oh, tahap satu saya terbitin dulu 80. Nanti tahap dua 120. Tahap ketiga sisanya. Nah, cuman kalau bank itu kan uangnya sudah ready. Jadi dia sudah sisihkan kapan aja mau kita ambil bisa. Sementara obligasi ini setiap seri kamu harus jualan. Jadi eh, bisa nggak kita dapatkan uang pada waktu yang kita mau. Tapi kalau misalnya bisa, biasanya kalau obligasi itu tergantung sih ya. Kadang bunganya bisa lebih rendah daripada bunga perbankan. Nah itu plus minusnya. Nah kemudian kalau kita bicara hutang bank sama obligasi ya, kadang-kadang pertimbangannya banyak juga gitu. Eh, apakah saya sudah terkonsentrasi? Jadi misalnya saya sudah punya pinjaman bank banyak sekali gitu. Banknya tetap masih mau ngasih, tapi saya pinjamnya cuma sama katakan satu bank besar. Nanti tiba-tiba direktur bank itu diganti, kredit saya macet, kredit saya nggak dikasih lagi gimana? Nah, jadi saya harus diversifikasi nih. Walaupun saya terbitin misalnya obligasi lebih mahal daripada bunga perbankan, tapi saya harus antisipasi. Kalau tiba-tiba direktur banknya diganti, arah bisnis banknya berubah, saya harus cari pendanaan bisa kelabakan. Sehingga saya harus diversifikasi pendanaan. Atau sebaliknya, saya sudah terbitin obligasi. Tiba-tiba aturan berubah gimana? Tiba-tiba proses di regulator jadi lebih lama misalnya. Bagaimana? Nah, saya harus ada opsi perbankan, walaupun katakan banknya lebih mahal daripada obligasi. Jadi, untuk hutang saja, itu pertimbangannya kita harus eh, benar-benar hitung plus minusnya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong dengan bank kan juga ada hubungan baik. Kita hubungan baik sama kepala cabangnya, dengan direkturnya, ya mungkin deal-deal tertentu bisa dibantu. Nah, seperti itu. Itu hutang bank obligasi. Nah, obligasi juga ada dua macam, Bapak Ibu.
Obligasi itu ada yang obligasi umum, artinya ditawarkan ke publik, pembelinya minimal 50 pihak, sama yang ditawarkan ke sekelompok investor aja, atau kita sebut dengan MTN, Medium Term Notes. Patriot Bonds yang diomongin beberapa waktu ini adalah tipe MTN, karena dia cuma tawarin ke sekelompok investor. Nah, bedanya apa? Proses di OJK-nya lebih singkat yang MTN. Kenapa? Karena kalau obligasi kan jualan ke publik. Kalau saya nggak perusahaan TBK pun saya harus publish saya punya laporan keuangan. Saya harus roadshow, saya harus keliling-keliling, jelaskan mengapain gitu. Kalau MTN nggak, saya ketok-ketok pintu aja. Saya datang ke bos besar, bos, saya punya gini gini gini. Mau nggak beli MTN saya gitu. Nah, apa bedanya Pak dengan saya pinjam langsung gitu? Bikin aja paper, saya pinjam uang dengan dia. Nah, obligasi dan MTN ini ada manfaat pajak. Tapi manfaat pajaknya bagi si pembelinya. Jadi kalau saya adalah investor, saya beli obligasi atau saya beli MTN, atas bunga yang didapat itu pajaknya final 10%. Tapi kalau misalnya saya eh, punya uang, perusahaan pinjam sama saya, kita bikin perjanjian, itu kalau dia bayar ke saya, pajaknya jadi progresif. Nah, jadi kalau bentuknya adalah obligasi atau MTN, bunga diterima investor itu pajaknya final. Sementara kalau bentuknya pinjam meminjam biasa, atas bunga yang diterima itu pajaknya progresif. Jadi bentuk hukum ini penting, terutama ketika kita jual ke institusi yang punya konsen soal perpajakan. Hutangnya mau konvensional atau mau syariah? Karena kalau syariah ada syarat tambahan lagi. Ada nggak dewan pengawas syariahnya? Ada nggak rasio-rasio yang harus kita jaga? Ada nggak hal-hal yang berkaitan sama syariah yang harus diperhatikan? Nah, itu kalau syariah. Jadi ada tambahan ini lagi. Karena kalau kita bicara syariah, di Indonesia ada beberapa institusi yang setahu saya mereka itu memang khusus hanya cari yang syariah. Mungkin segmennya kecil, tapi ada gitu. Nah, kalau misalnya kamu punya instrumen syariah itu, karena kompetitornya lebih sedikit, kamu bisa dapat alokasi lebih besar. Ya, tapi ini tergantung ke size perusahaan. Berapa tahun kita mau pinjam? Kuponnya berapa? Bunganya berapa? Kemudian proses ke regulator itu, ada nggak orang kantor yang ngurusin itu? Karena kan prosesnya itu kita harus datang ke apa namanya notaris, konsultan hukum, ngurusin rating Pevindo, kemudian mengurusin pendaftaran ke OJK, itu kan ada bagian-bagiannya juga. Nah, kalau misalnya sudah saya bisa penuhin, pakai underwriter siapa? Satu atau banyak gitu. Terus underwriter ini bisa jualan apa enggak? Dia punya klien apa enggak? Ada anchor investor nggak? Anchor investor tuh kayak investor standby. Jadi kalau saya mau terbitin 500 miliar, kasarannya dia sudah standby 150 miliar. Nah, itu eh, jadi pertimbangan karena kalau saya pinjam ke bank, banknya approve kan keluar semua. Kalau saya terbitin obligasi, kan dia jual dulu, belum tentu laku gitu. Nah, pada saat saya jualan, daya serapnya gimana? Berbarengan nggak dengan obligasi-obligasi yang lain? Kalau misalkan berbarengan, itu bisa nggak saya jualannya? Nah, itu kadang-kadang menjadi concern gitu ya. Terus kalau kita terbitin obligasi surat hutang, ada jaminannya nggak? Ada rasio kovenan nggak yang harus kita sepakati dan kita tidak boleh langgar? Itu semua ada ketentuannya di dalam prospektus. Itu untuk kita mau pinjaman gitu ya. Nah, ini kita lanjut nih. Kalau dalam penentuan kupon obligasi, kita ke website PHEI. Dulu namanya IBPA, Indonesian Bond Pricing Agency. Sekarang berubah nama menjadi Penilai Harga Efek Indonesia. Karena dia bilang dia nggak cuma nilai bonds, dia juga nilai MTN, dia juga nilai ORI, dia juga nilai SRBI dan sebagainya. Nah, di bagian website, kamu cari yang corporate bond yield by tenor per tanggal 4 September, datanya seperti ini. IGS ini itu artinya government bonds, triple A artinya obligasi rating triple A, double A, single A, triple B. Kemudian tenor 0,1 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Cara bacanya ini, kalau saya adalah perusahaan dengan rating single A, saya mau pinjam uang dengan jatuh tempo 3 tahun, maka kupon yang wajar di tanggal 4 September adalah kita tarik ke sini sama tarik ke atas, 7,87%. Kalau saya mau pinjam uang dengan jatuh tempo 5 tahun, single A, berarti 8,3 sini. Saya harus terbitin obligasi wajarnya 8,3%. Nah, kalau saya mau laku, eh, atau dalam analisa perusahaan itu
bisa diterima gitu ya. Kan orang harus bikin kajian, kenapa saya mesti beli obligasi ini. Salah satu kajiannya itu adalah membandingkan kupon perusahaan dengan kupon wajar di level apa namanya di level PHI ini. Jadi kalau bisa sama, lebih bagus kalau lebih tinggi lagi. Lebih rendah bisa nggak? Bisa ya. Ada beberapa company yang dia punya eh, apa? Dia punya credibility sangat tinggi. Jadi kayak Bank BRI, kayak Bank BCA, Bank Mandiri kalau dia terbitin obligasi karena persyaratan ya harus terbitin gitu ya. Wah, itu lebih rendah daripada AAA pun orang tetap beli. Kenapa? Karena kredibilitasnya tinggi. Seperti itu. Nah, kemudian dalam menentukan konvensional atau syariah. Nah, kalau dalam konteks syariah, suatu perusahaan itu dianggap masih masuk dalam daftar efek syariah itu selain karena usahanya tidak mengandung riba, tidak mengandung garor, apa, maisir dan sebagainya istilah-istilah dalam syariah itu juga ada rasio yang harus dijaga. Nah, salah satunya itu adalah debt ratio. Debt ratio itu maksimal 45%. Debt ratio itu debt dibagi total aset atau debt to equity ratio, jadi debt dibagi total ekuitas 82% maksimal. Nah, di prospektus yang tadi saya lihat, per Maret 2025, debt ratio-nya sudah 46%. Wah, berarti nggak syariah lagi dong, Pak. Sebetulnya kalau kita baca lebih detail, dia itu interest bearing debt. Ya, karena debt itu kan ada current liabilities, ada long term liabilities. Current liabilities itu berarti kita hutang ke supplier gitu. Kalau long term liabilities itu ada pinjaman bank sama penerbitan obligasi. Nah, yang dihitung dalam debt itu adalah yang ada hutangnya. Sorry, yang ada bunganya. Kalau misalnya hutang ke supplier nggak ada bunga, ya itu mungkin bukan debt, bukan interest bearing debt. Jadi just a debt gitu. Nah, itu mungkin bisa dikecualikan. Nah, sehingga walaupun dia 46%, kalau kita mengeluarkan itu, bisa saja itu masih syariah. Atau bisa juga dari hutang yang dia ada ternyata berbentuk sukuk. Nah, sukuk kan itu bukan interest, dia bentuknya ijarah. Jadi mungkin porsi porsi debt yang dari sukuk itu juga dikeluarkan. Nah, jadi eh, dengan seperti itu, dia tetap masuk sebagai syariah. Tapi sudah mepet, Bapak Ibu. Kan batasnya 45 dia 46. Nah, karena debt ratio-nya sudah mendekati 45%, asumsi saya kurangin-kurangin yang itu ya. Maka saya akan memberikan saran ya. Eh, Kalau ada obligasi konvensional terbit, sorry yang jatuh tempo, dan kamu refinance, yang syariah aja. Supaya porsi obligasi syariahnya lebih besar. Dan kalau misalnya pas dicek, oh ini kenapa nih sudah 46% nih? Ini masalah ini. Oh ini misalnya dari hutang itu ternyata ada 10% bentuknya sukuk. Nah, atau ya kita harus bikin company lebih cuan lagi sehingga total aset meningkat. Dan kalau total aset meningkat, debt ratio kan debt bagi total aset. Nah, kalau total asetnya naik berarti kan debt-nya itu berkurang, debt ratio-nya. Nah, atau yang ketiga, ya udah karena sudah mentok jangan tambah lagi. Kenapa? Karena kalau misalnya tambah lagi, status kesyariahan perusahaan itu bisa bermasalah. Ketika statusnya tidak syariah, sebetulnya bukan berarti gagal bayar. Cuman bisa saja dikeluarkan dalam daftar efek syariah. Sehingga perusahaan-perusahaan yang tadinya membeli efek tersebut, terpaksa dia nggak mau beli lagi. Kenapa? Dia bilang kalau saya beli lagi, ini sudah nggak syariah gitu. Nah, mungkin segmennya nggak besar, tapi itu it matters gitu loh. Karena beberapa perusahaan sudah punya SOP sendiri. Nah, kemudian ketika kita mau terbitin obligasi, setelah semua proses due diligence tersebut kita lakukan, kita harus tanya underwriter. Underwriter itu sekuritas. Bisa jualan nggak gitu? Saya kasih kupon gini. Nah, kadang-kadang obligasi itu bisa oversubscribe. Kadang-kadang bisa eh, terserap semuanya. Kadang-kadang juga bisa undersubscribe. Sangat penting itu anchor investornya ada nggak? Timingnya bagaimana gitu. Nah, kalau misalnya eh, pembeli daripada obligasi itu adalah reksadana pendapatan tetap, kemudian di satu waktu misalnya reksadananya lagi banyak redemption, mungkin dia belinya nggak banyak. Nah, kemudian ada juga institusi misalnya. Oh, saya beli obligasi ini per perusahaan ini ada limitnya sekian miliar gitu. Udah tembus, berarti saya nggak bisa tambah lagi. Nah, atau dia jual ke investor lain. Nah, itu kadang-kadang menjadi pertimbangan. Supaya orang mau beli, oke tadi kupon wajarnya 7,8 sama 8,3.
kamu mau jual 9% nggak? Kalau 9% saya bisa jual nih, misalnya seperti itu. Ya. Nah, timing juga penting karena eh, kalau orang terbitin obligasi, kadang-kadang bisa berdekatan, kadang-kadang bisa bersamaan. Nah, kalau yang bersamaan tuh pusing. Kadang kalau bersamaan itu uangnya kan terbatas. Jadi kita nggak tahu mesti beli A atau beli B. Nah, itu kira-kira pertimbangan kalau saya mau kasih saran untuk menerbitkan obligasi. Itu kan proses hutang. Kalau saya mau tambah modal gimana, Pak, atau penerbitan saham? Nah, pertimbangannya ada yang mirip-mirip juga. Jadi, satu butuh dana berapa? Terus mekanismenya right issue atau private placement. Nah, kalau right issue, misalnya saya punya perusahaan 50% milik owner, 50% milik masyarakat. Terus dia mau right issue. Owner dan masyarakat dikasih kesempatan yang sama. Mau nambah nggak? Kalau mau nambah, nanti setelah right issue, owner tetap 50, masyarakat tetap 50. Tapi kalau misalnya si owner nggak mau nambah, si masyarakatnya nambah, setelah right issue bisa aja owner tinggal 40, masyarakat jadi 60. Tergantung berapa persen saham baru yang dia mau terbitkan. Itu right issue. Jadi dia memberikan kesempatan kepada pemegang saham lama untuk tambah modal duluan. Kalau private placement beda. Private placement itu dia langsung tunjuk, si A ini mau menyuntik sekian. Si A ini bisa investor existing, bisa juga investor baru. Tapi dia langsung menyuntik. Nah, jadi walaupun setelah dia nyuntik, yang tadinya 50-50 mungkin jadi 45-45. Tapi nggak bisa ngeluh. Kenapa? Karena private placement. Jadi itu dikasih hak ke orang baru tersebut gitu. Nah, karena ada eh, ada efek mendilusi pemegang saham kepemilikan pemegang saham lama, itu private placement aturannya lebih ketat dibandingkan right issue. Nah, kemudian kalau saya sudah tahu saya mau right issue misalnya, kemudian butuhnya 500 miliar. Mau dijual di harga berapa harga sahamnya? Di atas atau di bawah harga sekarang gitu. Nah, underwriternya siapa? Dia kalau jualan IPO saham bisa bikin naik gak gitu. Jadi kadang-kadang kan IPO kenapa laku? Karena setelah IPO harganya naik kan. Supaya harganya naik kan mesti ada yang beli gitu. Nah, dapat nggak orang yang mau kerjasama beli naikin harga supaya dia laku gitu. Nah, itu beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan. Nah, ini tadi sudah saya bahas right issue sama private placement gitu ya. Nah, private placement itu dibatasi, maksimal cuma boleh 10%. Kemudian harga untuk, sorry, private placement itu maksimal 10%. Kemudian kalau kita mau melakukan private placement, harganya nggak boleh sembarangan. Harus ada acuan harganya. Biasanya dia ada urutannya. Rata-rata transaksi sekian hari terakhir, dari penilai segala macam, baru ditentukan pada harga apa. Kalau right issue karena sifatnya publik dia lebih bebas. Bisa aja harganya sekarang 1.000, saya right issue di harga 5.000, nggak apa-apa. Ya. Nah, secara sentimen pasar, private placement itu bisa jadi sentimen positif, juga bisa jadi sentimen negatif gitu. Nah, kalau di sekarang kan lagi masa saham konglo-kongloan gitu. Jadi kalau misalnya ini saham tadinya milik seorang pengusaha yang nggak begitu terkenal, tiba-tiba ada konglomerat besar mau masuk. Masuknya itu melalui mekanisme private placement, positif gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada private placement dari investor nggak dikenal, bisa aja negatif ya karena dia mau ibaratnya men-take over perusahaannya secara pelan-pelan, misalnya seperti itu. Jadi sangat sangat tidak bisa kita simpulkan private placement itu positif atau negatif. Kadang bisa positif, kadang bisa negatif. Nah, kadang-kadang private placement itu bisa juga melupakan mekanisme konversi hutang gitu. Nah, kalau INKP sendiri sudah grup Sinarmas, kayaknya nggak perlu lagi sosok yang atau mungkin masuknya sosok tertentu yang bisa ngangkat namanya karena Wong sudah Sinarmas gitu loh. Mereka juga punya saham yang harganya valuasi super tinggi kayak DSSA gitu. Nah, jadi untuk itu kalau saya lihat eh, kalau untuk right issue ataupun private placement tidak diperlukan konglo baru yang masuk karena menurut saya nama Sinarmas sendiri sudah sangat hebat. Nah, dan private placement sendiri biasanya juga ada syaratnya. Itu nggak bisa sembarangan mau private issue, mau private placement terus private placement begitu. Nah, kemudian katakan kita right issue gitu ya. Nah, karena INKP sudah IPO, jadi kita nggak usah bahas nggak usah bahas dia punya IPO. Jadi kita bahasnya dia right issue. Right issue-nya mau di harga berapa? Nah, harga saham per 4 September itu 7.900. PI 8,13 kali, earning per share 972.
Ya, artinya kalau 972 ini dibalikin kepada pemegang saham, dividen paymentnya 100%, 8,13 tahun balik modal. Tapi kita sama-sama tahu kan, kalau INKP kan dividennya paling cuma 50 perak setiap tahun. Nah, kalau dengan PI 8,13 kali untuk ukuran pasar modal Indonesia ya, menurut saya itu murah. Kenapa? Bikin usaha apa yang labanya bisa balikin kita punya investment dalam 8 tahun? Susah Bapak Ibu. Apalagi kalau usaha yang Anda bikin ini sudah usaha dengan modal puluhan miliar, ratusan miliar ya. Kalau usaha rumahan, usaha training mungkin balik modal cepat karena modalnya cuma badan kan. Tapi ketika usaha Anda sudah pada skala ratusan miliar itu 8 tahun balik modal itu a very good apa payback period gitu. Nah, itu bagi investor murah. Sehingga kalau ada right issue pada harga itu mungkin menarik untuk orang masuk. Apalagi kita lihat price to book value-nya itu 0,4. Book value-nya 19.400. Artinya modal perusahaan ya setelah di semua hutang-hutang kita lunasin, modalnya itu ditambah akumulasi laba dari pertama kali sampai sekarang itu satu lembarnya sudah hampir 19.500. Harga pasar 7.900. Nggak ada setengahnya gitu. Jadi murahnya sudah kemurahan sekali gitu. Nah, tapi itu bagi si investor sahamnya yang mau beli. Bagi ownernya, ngapain? Saya punya company book value-nya 19.500. Masa saya kasih kesempatan ke orang baru masuk dengan harga 7.900 yang benar aja gitu, nggak worth it gitu. Nah, tapi jadi pertanyaan baru, kalau saya jual 20.000 emang laku? Belum tentu juga kan? Terus kalau saya mau jual 20.000, berarti kan harus ada orang yang angkat harganya dari sekarang 7.900 ke 25.000 gitu, supaya laku di 20.000 kan. Siapa yang mau angkat? Uangnya dari mana? Nah, eh, tentu tidak mudah, walaupun bukan berarti tidak mungkin. Nah, jadi kalau dengan valuasi saham yang saat ini terlalu murah, kalau saya jadi penasehat ya, saya akan bilang, eh, mending kita terbitin obligasi aja, atau kita pinjam uang ke bank. Kalau bisa dengan kupon 7,5 atau lebih dan perusahaan masih secara apa margin masih menguntungkan, mending kita terbitin obligasi atau pinjaman bank daripada kita terbitkan saham baru. Nah, kita akan terbitkan saham baru kalau misalnya PE ratio-nya 25 kali, PBV-nya 3 kali. Nah, atau PE ratio-nya kayak sekarang yang gila-gila konglo-konglo itu, yang sampai 100 kali, bahkan 1000 kali. Kalau itu menurut saya kita lakukan right issue. Kenapa? Karena perusahaan saya misalnya cuma labanya 1 tahun 1 miliar. Market cap-nya 1 triliun. Eh, saya akan mending lebih untung saya jual saham saya keluar daripada saya jual usaha perusahaan. Nah, kalau di situ menurut saya isu sangat tepat. Tapi kalau dengan PI yang sangat rendah seperti sekarang, isu kurang tepat. Nah, jadi dalam memberikan saran untuk pinjam uang atau tambah modal, langkah-langkahnya kita analisis kondisi perusahaan, kita buat proyeksi laporan keuangan mendatang berdasarkan tambahan dana baru, kemudian kita minta diperingkat sama Pevindo atau lembaga pemeringkat efek. Kita analisa kalau saat ini mau terbitin obligasi, kupon yang wajar itu berapa. Atau kalau kita mau terbitkan saham, harga saham wajar itu berapa. Baru kita cari underwriter yang mampu membantu kita menyelesaikan proses pendaftaran tersebut. Nah, demikian tentang analisa kira-kira mau pinjam uang atau tambah modal. Semoga bermanfaat dan penyebutan saham bukan rekomendasi untuk menjual, membeli, atau hold saham INKP. Semoga sehat selalu. Terima kasih.